Pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di Desa Sumbersari, Kecamatan Rantau Utara. Satu keluarga yang telah lama bertempat tinggal di desa ini sebut saja keluarga Pak Saleh dan Ibu Rida. Mereka hidup dengan pekerjaan sebagai penjual dagangan keliling dan dikaruniai 5 orang anak. Narumi, anak perempuan pertama mereka yang telah berumah tangga. Namun sayang, ikatan cinta dengan suaminya telah berakhir pada perceraian. Narumi memiliki 3 buah hati, yaitu Wulan, Galih, dan Jaki. Dari perceraian yang telah terjadi, Narumi bertekad untuk mengurus kedua buah hatinya, sedangkan anak lelakinya Jaki diasuh oleh ayahnya. Bu, bolehkah sekali lagi aku pergi berangkat untuk mencari pekerjaan di negeri Paman Sam, demi mencukupi kebutuhan anak-anakku dan juga keluarga ini? Mengapa harus pergi ke sana? Masih banyak pekerjaan yang akan kau dapatkan di sini. Tidak perlu sejauh itu yang membuat kau jauh dengan anak-anakmu, Narumi. Mencari pekerjaan di sini sangat susah. Aku sudah mencoba kemarin, tapi gajinya tidak sebanding. Bagaimana aku harus membesarkan anak-anakku ini? Tolonglah, Bu, sekali ini saja. Aku akan menjaga diriku di sana, dan ketika aku mendapatkan gaji, akan kuberikan pada ibu dan untuk keluarga ini. Mintalah izin pada bapakmu. Aku tak tahu harus berkata apa lagi jika memang itu keinginan terbaik yang kau miliki. Aku berat untuk memberimu izin. Namun, jika ini untuk anakmu, pergilah, karena aku pun takut tak mampu menghidupi kalian semua. Baiklah, terima kasih Pak, Bu. Aku berjanji akan bekerja dengan baik di sana, agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita di sini. Seminggu berlalu, pagi ini Narumi pun bersiap berangkat ke negeri Paman Sam. Suasana yang begitu sedih dan haru. Baik-baik di sana, Narumi. Jangan lupa memberi kabar pada kami di sini. Baik, Bu. Tolong jaga anak-anakku, Bu. Aku akan membahagiakan kalian di sini. Iya, Nak. Ini Ibu berikan uang untuk Narumi di perjalanan nanti ya. Seminggu berlalu, Narumi tak kunjung memberikan kabar pada keluarganya. Hal ini membuat Pak Saleh dan Ibu Rida khawatir bagaimana keadaan anak sulungnya di negeri Paman Sam. Hingga pada sore hari di hari Selasa, mereka mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Halo, dengan siapa ini? Pak, ini aku Narumi. Aku sudah sampai di sini dan aku sudah bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Aku baik-baik saja di sini, Pak. Alhamdulillah, kalau kamu baik-baik saja di sana. Kami semua di sini dan anak-anakmu juga baik dan merindukanmu. Aku ingin menikah di sini dengan laki-laki idamanku, Bu. Sampaikan pada Bapak ya, Bu. Apa yang sudah ada di pikiranmu? Aku memberimu izin dan restu untuk bekerja, bukan untuk menikah. Sampai kapanpun tidak akan kurestui pernikahanmu itu, Narumi. Terserah bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak. Aku sudah memberitahu kalian. Besok aku akan menikah dan didampingi oleh wali yang bersedia menikahkan aku. Ingat kedua anakmu di sini, Narumi. Mereka masih membutuhkan kasih sayangmu. Cukuplah hanya mereka yang menjadi korban kisah rumah tanggamu yang tak kami restui itu. Jangan sampai mengulang yang kedua kalinya. Aku juga butuh kasih sayang dan perhatian, Bu. Tolong izinkan aku untuk bahagia. Esokannya, Narumi memposting pernikahan yang dilakukan sederhana di akun media sosialnya. Tampak raut senyum bahagia dari Narumi dan suami barunya. Aku sudah tak berdaya dan tak mampu berkata-kata lagi. Bahkan sebahagian pencaharianku sudah kuberikan padanya. Berharap itu menjadi bekalnya di negeri seberang sana. Sudahlah, Pak. Beginilah nasib yang kita hadapi. Aku hanya berharap kita mampu membesarkan anak dan cucu kita dengan sebaik mungkin, agar kelak mereka menjadi anak yang berguna dan tidak seperti Narumi.
Wulan dan Galih bertanya kepada kakek dan nenek tentang keberadaan ibunya. Mula-mula kakek dan nenek berkata bohong kepada Wulan dan Galih. Setelah itu, Wulan dan Galih merasa curiga kepada kakek dan nenek. Terlihat dari raut wajah mereka yang bersedih. Akhirnya, nenek pun berkata jujur kepada Wulan dan Galih. Setelah mendengar perkataan dari nenek, Wulan dan Galih pun bersedih dan terus menangis. Kakek dan nenek berusaha untuk menghibur hati mereka yang sedang bersedih dan menangis. Setelah merasa terhibur, Wulan dan Galih pun memeluk kakek dan neneknya yang sangat sayang kepada mereka. Wulan dan Galih pun berdoa kepada Tuhan agar kakek dan neneknya diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Nenek, ibu pergi kemana ya? Kenapa Wulan dan Galih ditinggalkan ibu? Iya, Nek. Ibu pergi kemana ya? Kenapa kami ditinggalkan ibu? Wulan, Galih, sabar ya cucu nenek yang baik. Ibumu pergi merantau untuk bekerja. Dia pasti kembali bersama kita. Cucu kakek yang baik budi, ibumu pergi merantau untuk bekerja agar dapat membiayai kalian sekolah. Tapi, mengapa raut wajah kakek dan nenek bersedih? Kakek dan nenek pasti berbohong kan kepada kami? Iya, Kek. Nek, lebih baik jujurlah kepada kami. Maaf ya, cucu nenek yang baik. Nenek takut kalian jadi sedih dan menangis. Tidak apa-apa, Nek. Ungkapkanlah yang sejujurnya. Sebenarnya, ibumu sudah menikah lagi dengan pria lain. Ibumu menitipkan kalian kepada nenek dan kakek untuk menjaga dan merawat kalian. Allah, Ibu, kenapa meninggalkan Wulan? Bu, Galih masih butuh perhatian ibu. Kenapa ibu pergi meninggalkan kami? Sudahlah cucu nenek yang baik, kalian jangan menangis. Nenek dan kakek kan masih ada yang sayang sama kalian. Ulan, Galih, kakek dan nenek pasti selalu ada buat kalian. Kalian jangan takut ya. Kami sangat menyayangi kalian. Nenek dan kakek janji kan selalu sayang dan selalu menjaga serta merawat kami. Kami hanya memiliki nenek dan kakek. Tetaplah sayang dan selalu menjaga serta merawat kami ya, Kek, Nek. Iya, cucu nenek yang baik. Nenek janji akan selalu ada buat kalian dan sayang kalian. Kakek juga janji akan selalu ada buat kalian. Karena kakek sayang Ulan dan Galih, cucu kakek yang baik budi. Kami sayang sama kakek dan nenek. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan kepada kakek dan nenek. Sehat-sehat dan panjang umur ya, Kek, Nek. Amin ya Allah. Amin. Iya, Bu. Bapak juga berharap cucu kita dapat menjadi anak yang baik dan berguna dan tidak mencontoh perbuatan ibunya yang sangat egois dan keras kepala terhadap kita. Amin ya Allah. Semoga Allah mendengar doa-doa kita ya Pak. Bu, tadi Bapak pergi ke ATM untuk menarik uang. Tapi, mengapa uang tabungan kita tinggal sedikit? Mengapa tinggal sedikit Pak? Bukannya tabungan kita masih banyak? Tinggal sedikit sekali, Bu. Apa Ibu ada menarik uang tabungan kita? Apa Narumi yang telah mengambil uang tabungan kita? Ibu tidak ada menarik uang tabungan kita, Pak. Ini pasti Narumi yang telah mengambil uang tabungan kita, Pak. Bagaimana jika kita telepon saja anak kita Narumi, Bu? Iya, Pak. Kita coba saja untuk menelepon Narumi.
Halo nak, kamu tidak sedang sibuk kan? Halo Pak, ada apa ya menghubungi Narumi? Begini nak, tadi bapak pergi ke ATM untuk menarik uang. Tapi mengapa uangnya tinggal sedikit? Apa Narumi yang mengambil uang tabungan bapak dan ibu? Iya Pak, Narumi yang telah mengambil uang tabungan Bapak dan Ibu. Mengapa kamu ambil uang tabungan bapak dan ibu nak? Uangnya untuk kebutuhan Narumi Pak. Sudahlah Pak, Narumi juga butuh uang untuk beli skincare, perawatan, shopping, dan arisan dengan teman-teman Narumi. Ya Allah nak, uang tabungan itu buat masa depan adik-adikmu, untuk uang sekolah dan uang kuliah mereka. Bapak kan bisa cari lagi. Sudahlah Pak, Narumi sudah muak mendengar perkataan Bapak. Terserah Narumi lah Pak. Narumi juga butuh banyak uang Pak. Malu di depan teman-teman Narumi jika Narumi terlihat biasa saja. Uang tabungan itu sudah lama bapak dan ibu kumpulkan nak. Itu buat adik-adikmu bersekolah dan uang kuliah mereka. Apa kamu tidak kasihan terhadap mereka? Narumi tidak kasihan dan tidak peduli Pak. Yang penting Narumi bahagia dan bersenang-senang dengan teman-teman arisan Narumi. Benar-benar ya kamu nak, tak punya hati nurani lagi terhadap bapak, ibu dan adik-adikmu. Iya, benar Pak. Narumi memang tidak punya hati nurani lagi. Terserah Bapak lah mau berkata apa. Narumi sudah tidak mau mendengar lagi. Biarkan Narumi bahagia dengan pilihan Narumi, Pak. Ya sudahlah nak, kalau itu maumu dan pilihanmu, bapak tidak bisa lagi berkata apa-apa. Nak, kamu memang sungguh tega sekali mengambil uang tabungan itu. Sungguh kejinya kamu. Padahal sejak kecil ibu selalu mengajarkan supaya berbuat baik kepada semua orang dan hormat terhadap sesama. Sudah-sudahlah Bu. Sudah cukup Ibu memberikan nasihat kepada Narumi. Sudah lelah Narumi mendengarkan semua omongan Ibu. Ya Allah nak, kenapa kamu bisa seperti ini? Sungguh kamu anak yang egois, keras kepala dan durhaka. Sudahlah Bu. Terserah Narumi mau melakukan apa. Ibu tidak usah ikut campur lagi tentang Narumi. Narumi sudah bahagia dengan pilihan Narumi. Sampai kapanpun, ibu tidak pernah merestui pernikahanmu. Kamu telah melukai hati ibu dan bapak. Ya sudah kalau Bapak dan Ibu tidak merestui. Yang penting Narumi sudah bahagia dengan pilihan Narumi sendiri. Ibu sudah tak mampu berkata apa-apa lagi, karena kamu telah dibutakan oleh cinta dan di dunia ini. Dan kamu juga tidak pernah mengingat Allah dan tidak menjalankan ibadah lagi. Cukup, Bu. Sudah cukup Ibu berkata itu terus. Lelah telinga Narumi mendengarkannya. Ya sudahlah nak, ibu tutup teleponnya ya. Semoga Allah segera menegurmu. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa agar kamu tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu segera bertaubat. Setelah mendengar bahwa putrinya tetap melangsungkan pernikahan tanpa ada restu dan doa dari mereka, Pak Saleh jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit umum. Kedua cucunya dibawa untuk melihat kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kakek, lekas sembuh, kek. Wulan gak mau melihat kakek sakit di rumah sakit ini. Sabar ya Nduk, doakan kakek lekas sembuh ya, biar bisa cari uang lagi buat beli mainan Wulan dan Gali. Kakek, cepat sembuh ya kek. Iya, doakan kakek ya, biar sembuh dan pulang ke rumah lagi. Iya, Nek. Yuk, sekarang kita pulang ya, sudah sore, kakek juga mau istirahat ya. Iya, bawa pulang saja mereka ya. Kita pulang dulu ya, kek. Assalamualaikum. Kakek sudah pulang. Alhamdulillah, kakek sudah sembuh. Alhamdulillah, semua berkat doa dari anak dan cucu bapak ya, Pak. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin, kek. Akhirnya Pak Saleh dan keluarga kembali berkumpul di rumah mereka dengan kehangatan dan penuh haru.
Pak Saleh dan Ibu Rida mencoba ikhlas dan ridho menjalani setiap takdir yang menghampiri mereka dan mencoba menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Sudah setahun berlalu semenjak Narumi dengan kedua orang tuanya bersitegang. Hari berganti hari, musim berganti musim. Ibu Rida dan Bapak Saleh dengan telaten mengasuh dan membesarkan cucu semata wayangnya dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu saat di bulan Juni, terdengar kabar burung dari bisik-bisik tetangga. Bu, ya ampun, sudah dengar kabar dari Narumi? Ada apa ya, Bu? Narumi loh, Bu. Dia cerai lagi dengan suaminya sekarang. Saya dengar-dengar karena kasus KDRT. Astagfirullah. Ya ampun, Bu. Jadi bagaimana sekarang? Apa Bu Rida sudah tahu ya dengan kabar ini? Karena merasa terganggu dengan kebisingan tetangga rumah, Bu Rida pun bergegas keluar rumah dan melihat situasi yang terjadi. Hingga tibalah Ibu Rida di teras rumah dan menemui para tetangga. Ada apa ini ibu-ibu? Ibu, sudah dapat kabar dari Narumi kah? Saya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, Bu. Saya dengar kabar dari anak saya yang juga TKW, Bu. Narumi sudah berpisah dengan suaminya sekarang. Apakah benar, Bu? Benar, Bu. Narumi juga mengalami KDRT. Saya dengar-dengar dia akan kembali ke sini menemui ibu. Pak, Ada apa, Bu? Kenapa tergesa-gesa? anak kita akan pulang. Narumi pulang, Pak. Apalagi yang ibu harapkan dari anak itu? Dia sudah mengecewakan kita, Bu. Sudah banyak luka yang kita alami akibat perbuatannya. Sudah banyak sakit hati yang kita rasakan karena anak kita sendiri, Bu. Biarlah dia mau berbuat apapun di sana. Bapak sudah pasrah, Bu. Maafkanlah anak kita, Pak. Dia memang salah dalam tindakannya. Ibu pun sudah sangat kecewa dengan sikapnya. Tapi mau apa lagi? Dia tetap anak kita, Pak. Bapak memaafkan dia selalu, Bu. Tapi Bapak tidak tega melihat cucu kita tahu bagaimana kelakuan orang tuanya. Bapak harus tahu, anak kita sudah berpisah dengan suaminya, Pak. Anak kita sudah mendapat ganjaran atas kelakuannya. Apa maksud ibu? Anak kita sudah menderita, Pak. Dia mendapat kekerasan dari suaminya. Narumi butuh kita, Pak. Anakku, Narumi. Setelah mendengar dan menyampaikan kabar tentang Narumi, Ibu Rida dan Bapak Saleh pun bergegas pulang dan berharap penuh anaknya Narumi untuk segera pulang dan bersatu kembali bersama mereka. Selang 2 hari kemudian, Narumi sampai di tanah air dengan kondisi luka lebam dan beberapa bagian tubuhnya yang membiru, disertai perban di sekeliling lengannya. Ibu, Bapak, ini Narumi. Narumi, kaukah itu anakku? Bu, Ibu. Mendengar tangisan yang berasal dari teras rumahnya, Pak Saleh bergegas mendatangi sumber suara. Di sana Bapak Saleh mendapati Ibu Rida dan anaknya Narumi tengah berpelukan sambil menghamburkan air mata kerinduan. Melihat pemandangan itu, Bapak Saleh pun tersentuh. Dia tak dapat menutupi kerinduannya akan anaknya itu. Anakku, Narumi. Pak, maafkan anakmu ini. Apa yang terjadi, Nak? Mengapa banyak luka di tubuhmu? Ini memang pantas kudapatkan, Pak. Ini akibat kesalahanku. Ini akibat dosa-dosaku pada kalian, Pak, Bu. Kami sudah memaafkanmu, Nak. Kembalilah bersama kami. Pintu rumah ini selalu terbuka lebar untuk kedatanganmu. Anakku, Narumi, meminta maaflah, Nak, pada Allah. Mintalah petunjuk darinya, agar semua langkahmu mendapatkan ridho darinya. Benar, Pak. Aku hanya berharap segala perbuatanku masih bisa diampuni.
agar aku mendapatkan titik terang dari perjalanan hidupku ini. Belum ada kata terlambat, Nak. Narumi yang merasa bersalah atas segala tindakannya. Narumi ingin merubah segala sikapnya yang selama ini mengabaikan restu dari orang-orang yang mengasihinya. Narumi merasa perbuatannya sangat jauh dari jalan kebenaran.